Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali pada pembelajaran text mining. Nah, kalian pasti penasaran nih, kali ini kita akan belajar mengenai apa? Nah, pada pertemuan yang lalu, itu kita telah mempelajari mengenai text preprocessing ya. Tentu dari teman-teman bertanya-tanya dari text preprocessing atau yang sudah kita lakukan setelah teks kita dapatkan atau dokumen kita dapatkan dan kita lakukan preprocessing, apa sih yang bisa kita lakukan dengan teks tersebut? Nah, pada pembelajaran kali ini kita mengimplementasikan text classification atau klasifikasi teks. Namun dokumennya kita menggunakan korpus atau dokumen dari Green-Tail Selected ya. Oke, kita mulai. Kita atau teman-teman mari menggali terlebih dahulu mengenai apa itu klasifikasi, apa itu Green-Tails, dan kita akan lihat bagaimana gambaran workflow orange-nya nanti ya untuk pertama-tama kali ini. Nah, pengertian mengenai klasifikasi dan klasifikasi teks. Klasifikasi itu adalah teknik supervised ya. Jadi ada dalam machine learning atau AI gitu, ada dua teknik yaitu unsupervised dan supervised. Jadi supervised ini membutuhkan label atau kelas, sedangkan unsupervised itu tidak membutuhkan label atau kelas. Jadi berdasarkan karakteristiknya saja. Nah, klasifikasi ini masuk ke teknik supervised untuk mengelompokkan data yang punya karakteristik berdasarkan label atau kelasnya. Jadi, untuk pengertian klasifikasi ini, data itu cakupannya banyak ya. Ada yang data video, data suara, data teks, data gambar. Nah, untuk text mining ini, karena kita memang fokus untuk menggali data, text mining nih, menggali data teks, maka untuk klasifikasi teks kita kerucutkan untuk definisinya atau pengertiannya. Jadi, klasifikasi teks itu adalah proses untuk mengkategorisasikan atau mengklasifikasikan suatu teks ke dalam label tertentu atau grup tertentu. Oke, next ya. Kemudian, contoh implementasi dari klasifikasi teks mungkin teman-teman sudah mengerti. Yang pertama ada sentiment analysis. Itu apa sih? Nah, sentiment analysis itu mengetahui emosi dalam teks ya. Emotion in the text. Apakah itu negatif, positif, atau netral? Biasanya sentiment analysis ini diterapkan pada sosial media macam Twitter, Instagram. Jadi kita bisa melihat bagaimana emotion atau emosi ketika user itu meng-tweet atau mempost ada suatu post, apakah itu dia setuju akan topik tertentu yang sedang trending, ataukah dia tidak setuju, negatif ya, atau netral. Nah, di sini sentiment analysis ini masuk ke klasifikasi teks. Selanjutnya, ada topik detection, mendeteksi topik dalam suatu teks. Jika kita punya teks nih, di sini menggunakan klasifikasi teks, kita bisa bisa mendeteksi suatu topik. Misalnya kita mempunyai dokumen dan di situ topiknya mengenai text mining. Nah, itu pendeteksiannya merupakan wujud dari penerapan klasifikasi teks. Kemudian ada language detection ya, deteksi bahasa dalam suatu data. Mungkin teman-teman sudah sangat sering menggunakan Google Translate atau tools translation yang lainnya. Itu yang paling dekat contohnya untuk klasifikasi teks untuk bidang language detection atau deteksi bahasa. Gitu ya. Nah, untuk PowerPoint ya seperti pertemuan sebelumnya, itu PowerPoint sudah disediakan di kolom description. Kemudian jangan lupa untuk selalu
ikuti terus pembelajaran di YouTube Marun dengan mengklik tombol subscribe ya dan bunyikan lonceng. Mungkin teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran di luar text mining, misalnya pemrograman data analisis atau algoritma atau statistika yang lain, karena banyak sekali pembelajaran yang disediakan oleh Marun Labcom. Kemudian jangan lupa follow juga Instagram pada kolom deskripsi. Jika memang ada pertanyaan, bisa tuliskan komentar di bawah atau bisa uh, hubungi ya untuk IG atau Instagram dari Marun Labcom. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum nih ke logistic regression. Nah, kenapa nih kita harus mengetahui regresi linear? Jadi nanti untuk model klasifikasi teks menggunakan dataset Grimtails ya, itu kita menggunakan atau kita harus mengetahui mengenai logistic regression atau ketahui dulu mengenai regresi linear. Karena kita akan menggunakan logistic regression pada model kita nanti. Nah, untuk regresi linear itu apa sih? Jadi regresi linear ini merupakan suatu teknik untuk melihat kontinuitas atau hubungan antar dua variabel. Bahasa statistikanya kita bisa menyebutnya sebagai dependent and independent variable. Ya, jadi kita mempunyai dua variabel nih di contoh ini. Ada jumlah proyek dan pendapatan. Teman-teman bisa melihat di sini ada garis linier ya antara jumlah proyek dengan pendapatan. Jika jumlah proyeknya 1, maka pendapatannya hanya 100.000. Nah, akan beregresi atau naik. Kita lihat di sini kurvanya naik ya. Naik. Semakin banyak jumlah proyek, maka pendapatannya juga akan semakin banyak. Nah, itu untuk contoh regresi linier satu garis. Dan itu berhubungan ya antara satu variabel dengan yang lain. Jadi variabel jumlah proyek berhubungan dengan pendapatan seperti itu. Lalu bagaimana nih dengan logistic regression? Jadi logistic regression ini apa sih? Gitu. Ini tuh merupakan algoritma untuk memprediksi benar atau salah. Nah, jadi data itu dibagi menjadi dua kelompok. Dan biasanya logistic regression ini digunakan untuk mengklasifikasi data. Tentunya data teks bisa diklasifikasikan menggunakan logistic regression. Dan ini adalah contoh kurvanya. Kita memiliki data yang punya label ya, punya label itu ya atau tidak. Jadi dengan ada label seperti ini kita tidak bisa melihat grafik regresinya. Oleh karena itu dengan logistic regression kita bisa mengelompokkan datanya menjadi dua kelompok. Di sini benar atau tidak ya, angka 1 atau angka 0. True or false. Seperti itu. Lanjut. Untuk dataset, itu apa sih mengenai Grimtails ini? Gitu. Kita sebelum mengklasifikasi data teks, kita harus kenal dulu kan tentang datanya, kita harus kenal dulu. Jangan sampai kita sudah membuat suatu model atau membuat sistem ya menggunakan Orange, kita tidak tahu nih datasetnya ini apa. Oke, kita kenalan dulu ya. Jadi Grimtails itu adalah cerita, kumpulan dataset cerita yang dikumpulkan oleh German Breather Jacobs dan Wilhelm Grimm ya. Publikasinya nih tahun 1812, berisi 86 cerita di dalamnya. Nah, ceritanya itu ada dua kelas ya, ada animal class dan magic class. Jadi ada cerita binatang dan ada cerita tentang sihir atau dongeng. Mungkin pernah dengar mengenai Rapunzel dan Snow White misal seperti itu. Nah, di Grimtails ini nanti yang akan kita gunakan yaitu Grimtails Selection atau Grimtails Selected ini dari 86 dokumen, hanya kita mendapatkannya itu setengahnya ya, cuma 44 dokumen aja. Jadi untuk praktik klasifikasi kita menggunakan dataset Grimtails Selected ya, berjumlah 44 dokumen dengan dua label atau dua kelas, yaitu Magic Tales atau cerita dongeng dan Animal Tales, cerita binatang. Oke.
Nah, ini merupakan final workflow dari Orange. Jadi, teman-teman bisa melihat nih gambaran dari workflow yang akan kita buat. Nah, untuk pre-processing teks kemarin kan sudah sampai sini ya. Apa kita membuatnya. Jadi ini masih panjang sekali untuk kita membuat suatu model untuk mengklasifikasi teks. Oke, mungkin kita lanjut ke Orange ya. Kita siapkan terlebih dahulu untuk Orange-nya. Launch dulu. Launch, kita tunggu. Oke, Orange saya sudah terbuka dan ada welcoming to Orange ya di sini. Ada membuat kanvas baru atau proyek baru, new, kemudian open recently proyek udah pernah kita buat dan kita bisa membuka proyek yang pernah kita buka sebelumnya, sebelum ini. Di sini juga banyak sekali video tutorial, kemudian ada dokumentasi bagaimana memulai dengan Orange, ada example. Example itu contoh dokumentasi misalnya tentang sentimen analisis dan sebagainya ya. Nah, karena kita akan membuat dari nol, kita close saja di sini. Di sini kita jangan lupa menggunakan widget text mining ya. Oh iya, sebelumnya nanti kita akan menggunakan widget itu lebih dari satu. Text mining, kemudian yang kedua adalah model. Di sini ya model, kemudian yang ketiga itu evaluate. Baiklah, kita mulai. Yang pertama, seperti biasa, kita klik korpus. Ya, korpus kumpulan dokumen. Yang pertama kita klik korpus. Orange itu mempunyai banyak dokumen. Jadi kita bisa double klik korpus, kemudian kita pilih ya sesuai dengan yang saya janjikan di awal, kita menggunakan Grimtail selected ya dalam bentuk extension tab. Kemudian di sini bisa kita melihat pada pop-up itu ada use text features. Jadi kita memang fokus untuk kontennya saja dan kita untuk text feature kita mengignore atau kita mengabaikan untuk title, abstract dan etu numerical karena memang tidak penting ya. Itu by default Orange. Oke. Karena ini kita sudah memilih korpusnya, kita X saja atau kita close. Selanjutnya, kita penasaran di dalam Grimtails ini berisi dokumen apa saja. Tadi kalian sudah diberitahu itu ada 44 dokumen. Mungkin kalian penasaran kan? Caranya gimana? Caranya adalah dengan klik toolbar Corpus Viewer. Ya, Corpus Viewer. Jangan lupa untuk mengkoneksikan antara korpus ke korpus viewer dengan menempatkan kursor pada garis lengkung dan arahkan ke korpus viewer dari korpus ke korpus viewer. Lalu untuk melihatnya kita double klik. Kita tunggu nih di sini jika ada konten yang belum muncul di sini masih proses ya. Memang memerlukan waktu yang cukup panjang untuk menampilkan kontennya karena banyak sekali dokumen yang kita punya. Mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk info seperti yang preproses. Di sini belum sama sekali dilakukan preproses, bernilai false. Kemudian ada dokumen itu 944. Kemudian untuk tokens and types-nya juga masih belum ada. Di sini ada dokumen ada 44 dimulai dari ini judulnya A Tale About the Boy apa nih? Tidak kelihatan ya. Ada juga Briar Rose, ada Cinderella, ada Heracobus, kemudian ada The Wolf and the Seven. Ini belum muncul. Coba kita restart.
Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu ya untuk preprocessingnya terlebih dahulu karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama ternyata di Orange saya ya, karena setelah saya update ke versi terbaru jadi mungkin membutuhkan waktu yang cukup lama. Atau kita coba lagi koneksikan ya, kita buat corpus viewer di sini. Corpus viewer. Baik, kita lanjutkan ke preproses selanjutnya. Atau kita tentunya mau melihat ya frekuensi teks untuk word cloud-nya di sini. Frekuensi teksnya menggunakan word cloud. Ya, kita lihat sebelum preproses, kita beri nama dulu. Word cloud before preprocessing. Oke. Lalu kita koneksikan antara corpus dengan word cloud before preprocessing. Kita akan melihat ya. Nah, di sini seperti biasa ada punctuation ya, tanda baca yang nilai weight-nya masih sangat banyak. Jadi frekuensinya masih sangat banyak, yaitu 5.000 dari 44 dokumen itu. Ada kata the, ada kata and, ada kata to di situ. Lalu kita lakukan preprocessing untuk menghapus itu semuanya. Jadi bagaimana? Kita menggunakan tools atau toolbar preprocessing text ya. Sini. Nah, preprocessing text kita hubungkan antara corpus dengan preprocess text. Ya. Di sini preprocess text kita default saja mengikuti yang ada di sini. Lowercase yang pertama yaitu mengubah dokumen menjadi huruf kecil. Kemudian kita terapkan regex untuk menghapus tanda baca. Stopwords juga terapkan untuk berbahasa Inggris ya. Selanjutnya kita X karena sudah selesai preprocessing. Kemudian kita tampilkan bagaimana data yang sudah di preproses, yaitu menggunakan corpus viewer dan word cloud. Kita hubungkan ya untuk preprocessing text dengan corpus viewer dan preprocess text ke word cloud. Ini untuk preprocess text itu sudah bernilai true, jadi sudah terbukti benar telah dilakukan preprocessing text ya, dan sudah muncul tokens dan text-nya. Nah, ini teman-teman bisa melihat ada konten ya, di sini sudah muncul untuk kontennya. Itu ada penjelasan mengenai cerita dari teks atau dokumen di dalam korpus Grimm Tales ini. Untuk yang berjudul A Tale About a Boy Who Went Forth to Learn What Fear Was, itu ada kontennya seperti ini ya. Ini juga teman-teman bisa melihat di dokumen yang ke-44 untuk setiap kontennya. Nah, lalu kita bisa melihat untuk bagaimana nih word cloud atau frekuensi teksnya, tokennya setelah dilakukan preprocessing text. Nah, ini kita bisa melihat bahwa kata said itu paling banyak atau bobotnya paling tinggi, kemudian kata came, ada kata little, ada kata went, one, king, go, away, could, would. Nah, itu mempunyai nilai weight yang tinggi, tapi yang paling tertinggi adalah said. Oke, kita move on. Jadi preprocessing text ini sudah selesai.
Lalu seperti yang pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan, sebelum kita menerapkan algoritma, kita harus mengubah dokumen atau korpus kita yang sudah dilakukan preprocessing text itu ke dalam bentuk bag of words. Jadi bag of words ini merupakan kumpulan kata ya. Jadi kata dalam dokumen itu kita ubah menjadi sebuah vektor. Nah, untuk menghubungkannya yaitu dari preprocess text hubungkan ke bag of words. Lalu di pop up atau jika kalian klik 2 kali pada bag of words ini, teman-teman bisa melihat ada beberapa options di sini ya. Ada term frekuensinya itu secara default ada count, kemudian dokumen frekuensinya kita menggunakan IDF, dan regularization-nya kita masih menggunakan noun. Untuk sementara ini kita default saja ya, mengikuti dari settingan orange ini. Oke. Nah, setelah diterapkan ke bag of words, lalu kita terapkan algoritma logistic regression. Nah, teman-teman bisa memilih sebenarnya. Tekniknya ada 2 ya, untuk memilih atau mendapatkan algoritma logistic regression. Pertama, bisa ke sebelah kiri di sini, ke tab model. Nah, ini ada logistic regression, tinggal diklik saja. Atau teman-teman bisa klik kanan, ya, klik kanan, kemudian cari logistic regression. Nah, hal ini bisa dilakukan jika teman-teman sudah hafal mengenai penempatan di mana algoritma, atau jika dinilai kurang efisien untuk mencari satu persatu seperti ini dan melelahkan, itu kita bisa klik kanan dan search apa yang kita mau. Misalnya logistic regression seperti ini. Oke. Kita lanjutkan. Untuk bag of words, kita jangan lupa untuk mengkoneksikan ke logistic regression. Nah, tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, di logistic regression ini kita bisa mengatur ya untuk strength-nya apakah balance di angka C1 atau semakin ke kiri itu semakin weak jadi lemah, kemudian semakin ke kanan itu strong. Nah, di sini by default di angka yang balance ya, di tengah-tengah. Kita biarkan saja terlebih dahulu. Nah, setelah itu, setelah diterapkan model logistic regression, bagaimana kita mau melihat akurasinya. Nah, di sini sebelum kita melihat akurasinya, kita lihat dulu top rank atau top 10 kata yang mewakili setiap kelasnya. Nah, caranya bagaimana? Bisa di tab visualisasi atau widget visualisasi. Di sini kita cari nomogram ya. Tapi akan lebih cepat kita menggunakan teknik yang kedua, yaitu klik kanan dan ketikkan nomogram. Klik. Hubungkan antara logistic regression ke nomogram. Tunggu proses hingga selesai. Dan kita bisa melihat di sini ada target class. Yang pertama ada animal tales, yang kedua adalah tales of magic. Nah, di sini kita ada measurement ya, ada pengukuran untuk points-nya. Semakin ke kanan itu poinnya semakin tinggi, dan kita bisa melihat bahwa untuk kelas animal tales nanti itu untuk kata grandmother itu mempunyai poin sebesar 5,6 dan value-nya 2,4. Itu jika ditemukan kata grandmother itu untuk merepresentasikan ke animal tales itu cukup besar probabilitasnya, peluangnya ya. Ini kita bisa melihat probabilitasnya sebesar 15%. Jadi cukup rendah. Kemudian untuk Tales of Magic atau cerita dongeng, cerita sihir. Nah, ini kata atau top rank 10 dari grandmother sampai cap ya, topi. Itu probabilitasnya tuh berapa? Ada 85%. Berarti bisa kita simpulkan bahwa jika ada kata grandmother, ada kata hedgehog, ada kata Rapunzel, ada fox, itu lebih merujuk kepada ke target
Tales of Magic atau label Tales of Magic dari Grim Tales ya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur untuk display features-nya. Base rank-nya itu mau berapa? Misal 10 atau 50, 20 itu kalian bisa atur di sini. Dan rank buy-nya kalian juga bisa atur juga berdasarkan apa yang kita mau, mulai dari no sorting, tidak ada sorting, sampai negative influence ya. Jadi pengaruh yang paling negatif di sini. Baik, lanjut. Nah, kita mau melihat nih akurasi dari pada model kita. Jadi, kita sudah membuat ini semua workflow. Ini sudah menjadi model ya. Model ini bisa kita gunakan untuk mengklasifikasikan dokumen lain nanti. Tapi sebelum itu kita mau melihat performanya bagaimana dari dokumen atau dari model logistic regression kita. Nah, di sini kita menggunakan ya, jadi kita akan melihat bagaimana performa dari logistic regression. Kita menggunakan test and score ya. Di sini klik, kita tempatkan di sini. Lalu koneksikan antara back of words dan juga logistic regression. Tunggu proses testing sampai selesai. Ya, test and score-nya masih 50%. Kita tunggu sampai 100% ya, teman-teman. Nah, proses untuk testing dan skor ini memang membutuhkan komputasi yang cukup banyak. Jadi, tergantung jika spesifikasi komputer semakin tinggi, maka proses ini akan semakin cepat juga. Dan bergantung seberapa banyak data atau dokumen yang dihandle oleh Orange. Nah, untuk test and score, data Grimtails menggunakan logistic regression telah selesai, jadi kita bisa melihat bagaimana performanya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa performa kurva atau area di bawah kurva ROC itu sekitar 95% ya. Di sini performa logistic regression kita. Nah, di sini berdasarkan target kelasnya itu average over class, jadi rata-rata dari setiap kelas. Jika teman-teman mau melihat bagaimana performa per kelasnya, teman-teman bisa ubah di sini pada target kelas untuk Animal Tales dan atau Tales of Magic. Jadi mempunyai akurasi yang berbeda ya. Di sini 0,983 dibandingkan dengan rata-rata akurasi per kelas dari semua kelas. Kemudian pada sampling di sini menggunakan cross validation di mana force-nya bisa diubah dari 2 sampai 20. Pengubahan number of folds ini akan mempengaruhi tingkat akurasi. Kemudian bisa juga untuk samplingnya menggunakan random sampling, yaitu training set size 66% sampai 98% ya di sini. Jadi data training atau data latihnya bisa diacak dan kemudian dibagi dengan data uji. Nah, kita bisa menyimpulkan di sini bahwa dengan dataset Grimtails menggunakan model logistic regression, kita mengklasifikasikan
atau logistic regression ini dapat mengklasifikasikan 95% dengan baik data untuk semua kategori. Nah, oleh karena itu kita akan menguji atau melakukan tes bagaimana performanya jika ada data baru. Nah, di sini kita membutuhkan prediction, ya. Namun pertama-tama kita pergi ke widget text mining, kita klik corpus untuk mendapatkan corpus baru, ya, untuk corpus prediksi. Kita double klik, kemudian pilih dataset dari Anderson. Kemudian jika teman-teman penasaran ingin melihat dataset Anderson, bisa dibuka menggunakan corpus viewer di sini. Dan double klik untuk corpus viewer-nya. Ini adalah dataset Anderson, jadi memiliki 3 dokumen, yaitu mulai dari The Little Mad Seller sampai The Ugly Duckling. Nah, ketiga dokumen ini akan dikelompokkan oleh logistic regression ke arah mana ya? Apakah animal tales atau magical tales? Mari kita lihat. Saya tempatkan di sini. Dan kita panggil fungsi prediksi di evaluate di sini. Klik prediction. Dari corpus kita arahkan ke prediction. Kemudian dari logistic regression kita arahkan ke prediction. Kita tunggu prosesnya. Nah, dari model yang kita dapat, dataset Anderson menurut logistic regression untuk judul The Little Mad Seller itu merupakan kategori animal tales. Untuk The Philosopher itu masuk ke Tales of Magic. Kemudian untuk The Ugly Duckling ini masuk ke Animal Tales. Dan ini adalah probabilitasnya berdasarkan 2 kelas yang sudah kita lakukan training sebelumnya untuk dataset Green Tales. Ya. Jadi ini merupakan workflow terakhir, workflow final ya untuk klasifikasi teks. Teman-teman bisa menyesuaikan tampilan dari workflow ini senyaman teman-teman bagaimana dapat memahami workflow ini dengan baik. Nah, untuk pembelajaran klasifikasi teks mungkin sampai di sini. Jangan lupa untuk ikuti pembelajaran selanjutnya yaitu text clustering menggunakan Orange, ya. Tetap stay tune di YouTube Marun dan saya Gustian Herlambang. Jika ada pertanyaan silakan dicantumkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.